Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan pagi hari ini kita akan melihat perkembangan dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul ya teman-teman. Sambil kita melihat sunrise, matahari terbit yang ada di ufuk timur itu saat ini baru sekitar jam 6 pagi. Pas sekali untuk melihat sunrise yang berada tepat di atas tebing Banyunibo ya teman-teman. Nah, saat ini kita akan berjalan ke sana untuk melihat bagaimana progres pengerjaan jalan baru, jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang nantinya juga akan langsung terhubung dengan tol Jogja Solo melalui exit tol Bokoharjo. Sambil kita berjalan ke sana, saat ini kita sudah berjalan di daerah Bokoharjo, jalan tembus seksi 1 yang sudah selesai sampai tebing Banyunibo ya teman-teman. Sambil kita berjalan menuju ke arah tebing Banyunibo, seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Terlihat di depan itu adalah tebing Banyunibo yang saat ini masih terus dalam tahap pengeperasan ataupun pengerukan ya teman-teman. Nampaknya saat ini terus dilakukan dari upaya-upaya untuk melandaikan tebing Banyunibo yang dahulu seperti benteng benteng alami menuju ke arah Gunung Kidul. Saat ini sudah mulai agak landai ya teman-teman, terlihat sudah mulai agak landai. Yang terus dilakukan dari proses pengerukan. Ternyata di sekitar Banyunibo ini juga kalau pagi ternyata kabutnya cukup lumayan tebal ya teman-teman. Ini kalau dilihat dari atas pasti nanti terlihat indah sekali suasana kota Jogja yang berselimut dengan kabut ya teman-teman. Ini kita sudah berada di sekitar tebing Banyunibo. Terlihat truk pengangkut material tanah uruk juga sudah standby di sekitar lokasi ini. Namun nampaknya belum ada aktivitas pekerjaan ya teman-teman, karena memang kita hari ini meruput, masih pagi, masih jam 6 pagi ya teman-teman. Terlihat itu jalur truk-truk yang mengangkut material tanah uruk yang sudah dilakukan proses pengerukan dengan begu. Ini nantinya akan diangkut menggunakan truk dam ini tadi ya teman-teman. Terlihat itu jalurnya sampai licin, klimis, karena memang beberapa hari ini terus diguyur hujan dengan intensitas yang lumayan tinggi di sekitar daerah ini, daerah Klaten maupun Yogyakarta ya teman-teman. Terlihat sudah semakin dalam, sudah semakin landai. Nantinya juga akan terhubung dengan di sekitar Sambisari, nanti akan dihubungkan dengan sebuah underpass ya teman-teman, underpass dari jalan Candi Ijo ya teman-teman. Ini adalah truk damnya yang bertugas untuk mengambil material tanah uruk yang selesai dilakukan dari proses pengurukan. Setelah dikeruk dengan bego itu, kemudian langsung diangkut menggunakan truk dam ini tadi ya teman-teman. Terlihat sudah semakin landai. Itu juga ada sebuah bulldozer yang dipergunakan untuk menaikkan material tanah uruk ke atas truk dam ini tadi ya teman-teman. Nanti dari sini kita akan melihat kelanjutan dari pengeperasan Banyunibo di sekitar desa Sambisari ya teman-teman, yang kemarin kita juga lihat dari beberapa video teman kita itu sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Karena memang kita
jarang untuk meliput di sekitar jalan tembus ini ya teman-teman. Nanti kita akan mencoba melihat, kalau belum ada aktivitas nanti kita menyusuri ya teman-teman untuk melihat lebih dekat. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar desa Sambisari. Ini adalah ruas jalan menuju ke arah Candi Ijo ataupun tebing Breksi. Ini sudah dibangunkan juga sebuah jalan alternatif. Ini adalah sisi sebelah baratnya. Sisi sebelah baratnya itu yang menuju ke arah tebing Banyunibo tadi ya teman-teman. Juga dalam tahap-tahap pengerjaan terusan. Ini nantinya akan diberikan terowongan. Terlihat juga itu box-box covered yang dipergunakan untuk sebagai saluran drainase mungkin ataupun sebagai terowongan. Itu nampaknya masih dalam tahap pengerjaan penguatan tebing, karena di sisi kiri yang kita lihat itu adalah sebuah tebing yang cukup dalam, sehingga perlu dilakukan dari proses penguatan sehingga nanti diharapkan lebih kuat, dan ketika sudah selesai proses pengerjaan badan jalan ini akan lebih aman, terhindar dari longsoran, sehingga diperlukan penguatan tebing dengan menggunakan talut-talut. Nampaknya itu saat ini dalam tahap pengerjaan. Ini juga alat-alat beratnya standby di sekitar lokasi ini banyak sekali ya teman-teman. Bulldozer, setum, ini banyak sekali berada di sekitar sini. Sedangkan yang berada di sisi sebelah timur dari jalan ini, jalan Candi Ijo ini, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Kita nanti akan lihat, namun ini kita lihat dulu jalan alternatif ataupun jalan yang nantinya dipergunakan sebagai jalur pengalihan nampaknya ketika proses pengerjaan terowongan ini sudah dimulai. Ini di sisi sebelah timur itu sudah mulai terlihat, dari sini sudah mulai dilakukan adanya lapisan-lapisan aspal ya teman-teman. Ini ada garis pembatas, sebenarnya kita tidak boleh melewati. Untuk teman-teman jangan meniru ya teman-teman. Nah, ini kita harus hati-hati benar karena memang tebingnya itu cukup tinggi, sangat tinggi sekali. Nah, itu terlihat rumah yang dulunya tidak berada di tepi tebing saat ini dengan adanya pembangunan jalan tembus ini seperti berada di pinggir jurang ya teman-teman. Namun itu terlihat juga diberikan akses untuk keluar masuk menuju rumah itu. Jadi memang diberikan akses untuk rumah yang terdampak ini ya teman-teman, walaupun berada di tepi jalan namun memang berada di atas tebing ya teman-teman sepertinya. Nah, ini adalah jalan jalan proyek. Nanti kita coba menyusuri karena terlihat saat ini belum banyak pekerjaan. Bismillah, kita langsung saja mencoba untuk menyusuri, melihat, mencoba aspal baru yang sudah selesai dikerjakan di Jalan Baru Sleman Gunung Kidul ini ya teman-teman. Kita akan merasakan aspalnya, termasuk kita nanti akan belusukan juga. Kita akan melihat dengan lebih dekat bagaimana progres pekerjaan yang ada di jalan baru ini. Mumpung pagi hari ini belum banyak aktivitas pekerjaan. Kita turun dulu, nantinya kita menyusuri dari bawah ini ya teman-teman. Dari bawah ini kita akan menyusuri menuju ke arah jalan baru yang sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Kita akan melihat bagaimana progresnya. Terlihat itu di bawah itu ya teman-teman. Kalau kita lihat itu adalah kota Yogyakarta yang terlihat di bawah ya teman-teman. Cukup tinggi juga tebing Banyunibo ini kalau kita lihat dari atas. Nah, ini agak sedikit blecek, namun nampaknya tidak ya teman-teman, tidak berlumpur karena ini tanahnya tanah padas nampaknya ya teman-teman, bukan tanah gembur, namun tanahnya tanah padas sehingga sangat keras, walaupun tergenang air namun tidak melesek, hanya tergenang air saja. Bismillah kita untuk melewatinya. Ini terlihat di sisi kanan kiri ini adalah bukaan tebing yang dipergunakan sebagai jalan untuk keluar masuk dari kendaraan-kendaraan proyek. Ini diberikan jalan setapak untuk kendaraan-kendaraan besar. Kita sudah mulai memasuki di ruas jalan baru. Terlihat di depan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan.
masih dilakukan, sudah dilakukan proses pengaspalan. Bahkan ini tiang-tiang PJU sudah berdiri di sisi kanan kiri badan jalan, terlihat menggunakan panel surya ya teman-teman, menggunakan panel surya, sehingga ini adalah lampu go green yang menggunakan panel surya. Di sisi kanan dari jalur yang sudah dilakukan proses pengaspalan ini, ini juga dilengkapi dengan saluran blok-blok unit sebagai saluran drainase yang juga sudah terpasang. Dan seperti pengerjaan jalan-jalan pada umumnya, di samping kiri kanan bahu jalan, media jalan ini dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman, pengecoran rigid. Ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Dan kalau kita lihat dari bawah ini, memang pengeprasan yang dilakukan di sekitar jalan baru ini cukup tinggi ya. Terlihat itu di atas itu terlihat rumahnya cukup kecil ya teman-teman, terlihat cukup kecil, terlihat di atas jurang ini. Bagi warga setempat yang ini seperti menyanding jurang karena memang cukup dalam, kurang lebih ya, ini kalau satu layer ini kurang lebih 3-4 meter, berarti ada sekitar 6 meteran ya teman-teman proses pengerukannya. Walaupun ini dilakukan proses pengerukan, namun memang jalurnya ini nanti masih naik turun ya teman-teman, karena kalau dilakukan proses pengurukan juga terlihat membutuhkan material tanah uruk yang cukup banyak. Nah, ini baru dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, di sebelah kanan ini masih baru proses pengaspalan, mungkin akan dilanjutkan nanti siang. Di sisi kiri terlihat pengerjaan talut menggunakan fondasi batu kali, sedangkan di sisi kanan yang langsung berdampingan dengan tebing ataupun jurang, ini diberikan pengaman berupa gadril. Wah, ini berarti mantap ya teman-teman. Pengaman serta tebing serta pengaman jurang ini juga sudah mulai terpasang. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Namun memang nampaknya proses pengaspalan dan proses pengerjaan badan jalan ini belum terlalu panjang ya teman-teman, belum terlalu signifikan. Nah, ini di depan itu nampaknya batas akhir dari proses pengaspalan dari jalan baru, jalan tembus Sleman Gunung Kidul ini. Nah, kalau kita lihat di depan itu masih dilakukan dari proses pengurukan bukit-bukit. Nah, artinya ini baru tahap awal dari proses pengerjaan jalan baru ini. Nah, ini nantinya juga akan terhubung dari proses pengerjaan yang dilakukan dari atas ya teman-teman. Nah, ini baru sampai di sekitar lokasi ini. Ini jalan ini sudah aspal, sedangkan yang di depan itu terlihat masih dalam tahap pengerukan badan jalan yang nantinya akan menjadi calon badan jalan. Proses pengaspalan ini sendiri sudah sampai di sekitar STA 2+400 ya teman-teman. Itu di sebelah kiri itu ada penandanya, penanda yang ditulisi dari STA untuk memberikan penanda titik lokasi pengerjaan STA-nya ya teman-teman. 2+400 berarti sudah 2 km. Apakah ini dihitung dari Mboko Harjo ataukah dari tebing Banyunibo tadi? Tapi namanya kalau dilihat ya dari Mboko Harjo, dari seksi 1 kemarin ya teman-teman, yang sudah selesai dikerjakan sampai bukit Banyunibo. Ini di sekitar sini masih terus dilakukan dari proses pengurukan dan proses pengerjaan tiang-tiang PJU-nya juga sudah terpasang semua. Nah, ini kalau dari atas ini kita lihat, ini kita di atas, di bawah itu adalah kota Yogyakarta yang nampak indah. Wah, nampak indah ya teman-teman. Ininya nanti di samping kanan kiri masih hijau, jadi pemandangannya nanti cukup memanjakan mata apabila sudah selesai dengan liuk-liuk jalur yang berkelak-kelok ya teman-teman. Akan memberikan sensasi tersendiri bagi teman-teman yang melewati jalur ini. Nah, tentunya bagi para penggoes ini nanti akan menjadi jalur favorit baru untuk dinikmati ya teman-teman. Saat ini kita coba untuk menuruninya, untuk kembali menuju ke arah
Sambisari tadi, Jalan Candi Ijo, untuk menuruninya, untuk melihat lebih detail lagi. Apabila kita lihat dari atas ini sudah proses pengaspalan 2 layer ya teman-teman. Nampaknya nanti akan dilanjutkan 1 layer lagi, karena yang di depan tadi awal kita melihat tadi itu masih dibutuhkan 1 layer lagi. Terlihat dari bahu jalan yang dicor itu tadi masih lebih tinggi dari permukaan jalan yang dilakukan proses pengaspalan. Jadi kemungkinan nanti masih akan ditambah 1 layer lagi, 1 layer pengaspalan lagi. Nah ini sudah 2 layer. Nampaknya nanti akan 3 lapis ya teman-teman, 3 layer lapis pengaspalan. Nah ini walaupun kita tadi melihat turun, ini juga ada tanjakan-tanjakan namun sedikit saja, tidak begitu tajam, standar lah, tidak terlalu berat ya teman-teman. Titik-titik butanya juga tidak begitu ada ya teman-teman. Masih banyak sekali ruang untuk melihat pada tikungan maupun tanjakan turunan. Nah ini di sini yang kami katakan tadi, ini sudah 2 layer, namun permukaan bahu jalan yang dicor rigid dengan badan jalan ini masih tinggi bahu jalan yang dilakukan dari proses pengecoran rigid. Jadi nanti mungkin masih akan ditambah 1 lapisan layer lagi proses pengaspalan. Nah, beginilah segi gambaran. Nah, di depan itu adalah tebing yang nantinya akan ditembuskan menuju ke arah tebing Banyunibo di sisi sebelah barat dari Jalan Candi Ijo tadi ya teman-teman. Nah ini nanti akan ditembuskan dan terowongan ya teman-teman, underpass. Kita kembali lagi menuju ke arah Jalan Candi Ijo. Ini menggenang cukup banyak rembesan-rembesan airnya, di tebing-tebingnya itu banyak sekali rembesan-rembesan air, karena memang banyak sekali ataupun curah hujan cukup tinggi ya teman-teman. Nah inilah sebenarnya fungsi dari bukit-bukit itu ketika musim hujan ya teman-teman. Fungsi dari bukit-bukit itu adalah untuk menyimpan sebagai cadangan air ketika turun hujan, dan nanti akan dilepaskan secara perlahan ketika musim kemarau ya teman-teman, sebagai tempat storing untuk air-air. Bukit itu fungsinya seperti itu, sehingga banyak sekali bukit kapur ini yang menyimpan air ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran dari progres yang saat ini terus dilakukan, pekerjaan pembangunan jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang dikerjakan di sekitar Bukit Banyunibo dan sekitar desa Sambirejo ya teman-teman. Nah, saat ini sebagian titik lokasi sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan tadi, walaupun masih terus dalam tahap pengerjaan. Tadi juga kita lihat proses pengerjaan pengaspalan sampai dengan sekitar SDA 2+400 ya teman-teman. Selebihnya itu masih dalam tahap-tahap pengerukan bukit-bukit, melandaikan bukit-bukit, serta melakukan beberapa proses-proses awal ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tembus Sleman Gunung Kidul. Semoga saja si tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan infrastruktur jalan tembus Sleman Gunung Kidul terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf.
Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.